Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas ridhonya kita semua bisa hadir di sini sesaat lagi untuk mengikuti majelis ilmu kajian ilmiah Islami yang rutin kita laksanakan setiap 2 pekan malam Ahad, insya Allah membahas kitab Jamiul Ulum wal Hikam. Dan telah hadir di tengah-tengah kita Ustazuna, Ustadz Faisal Mista. Eh, Tidak lupa pula salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Sebelum kita mulai kajian, ada baiknya kita mengikuti tata tertib kajian di Bumiku Mengaji ini. Kepada para peserta kajian, mohon untuk menyimak kajian serta mencatat segala sesuatu yang penting, ilmu yang penting. Kemudian insya Allah kita bisa amalkan nanti. Dan di akhir kajian nanti akan ada sesi tanya jawab diskusi. Silakan bagi yang ikhwan boleh bertanya langsung melalui Zoom atau menuliskan ya. Kepada para akhwat yang ingin bertanya secara langsung mohon mematikan videonya. Untuk itu kita sapa dulu Ustad. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Kang Angga. Allah barik Alhamdulillah fikum. Ustad. Barakallahu fiik. Sudah lama tidak ketemu Allah Ustad. Iya nih, Apa? gimana kabarnya Kang? Anak Sibuk absen kayaknya aja. ya? Hayakallah. Aman Ustaz, insya Allah Nasrallah. anak ini lagi mulai aktif lagi insya Allah Ustaz. Alhamdulillah, Me- mudah-mudahan Allah Ya kita mudahkan. saling mendukung, membackup teman-teman yang tidak bisa hadir Alhamdulillah. membawakan kajian insya Allah Ustaz. Ya, Nasrallah terima kasih umurana wa Ustaz. barak. Ya, untuk itu waktu dan tempat persilahkan Tafadol Ustaz. Taib, jazakumullah khair Kang Angga, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Semoga Allah senantiasa merahmati kita dan menambahkan taufik hidayah serta memperbaiki semua keadaan kita dan memberkahi usia dan waktu dimanapun kita berada. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai kepada hadis yang ke-16 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Dan hadis ke-16 ini eh, dari satu dari sekumpulan Jawami'ul Kalim Rasulullah SAW, yaitu perkataan yang singkat namun padat dan memiliki makna yang sangat luas ya, yang sangat agung, yang memberikan banyak pelajaran. Di antaranya adalah hadis ini, yaitu hadis Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah mengabarkan bahwa seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW atau mendatangi Nabi dan bertanya, lalu dia meminta wasiat, ausini. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan wasiat kepadanya, la taghdab, janganlah engkau marah. Kemudian Nabi ulang-ulangi lagi sesuai dengan pertanyaannya dan Nabi menjawabnya la taghdab, ya, berulang-ulang. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala yang sudah kita bacakan pada pekan yang lalu ya, beliau menjelaskan bahwa makna la taghdab dalam hadis ini ada dua makna. Ya, ini kesimpulan pekan yang lalu ya, sebelum kita lanjutkan, kita murojaah sebentar.
Makna yang pertama, jangan marah artinya perintah untuk mencari sebab-sebab supaya kita tidak mudah marah atau tidak menjadi pemarah, yaitu dengan membiasakan diri menjadi orang yang berakhlak mulia, ya, penyantun, penyabar, tidak mudah marah, gemar bersedekah, berakhlak mulia, mudah tersenyum, kemudian memberikan kabar gembira kepada orang lain, ya, kemudian mengucapkan salam dan semua akhlak-akhlak mulia yang lainnya itu semua adalah sebab-sebab yang apabila sudah terbiasa melakukannya, maka orang ini tidak akan mudah menjadi pemarah ya, karena dia eh, eh, di, didominasi dengan sifat-sifat akhlak yang baik gitu. Kalaupun marah, maka marahnya marah yang baik ya, marah yang mulia gitu, malah yang diperbolehkan, bukan marah yang tercela. Itu perintah makna yang pertama itu perintah untuk kita berakhlak yang mulia supaya kita tidak menjadi pemarah. Kemudian makna yang kedua kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, la taghdab, jangan marah maksudnya ketika engkau marah karena kemarahan itu sulit ya dihindari, pasti kita akan merasakannya karena itu sudah apa namanya? Sunnatullah yang sudah Allah ciptakan pada fitrah manusia ada sifat marah. Maka maksud la taghdab, jangan marah maksudnya apabila marah itu menyala-nyala dalam dirimu, dalam hatimu, dalam pikiranmu, maka hendaklah engkau menempuh langkah-langkah untuk mencegahnya. Jangan sampai melampiaskan amarahnya, baik dari hatinya atau lisannya atau anggota badannya. Bagaimana caranya? Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan riwayat-riwayat dari Nabi SAW tentang cara Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk bisa menahan amarah saat dia marah. Itu ada empat ya. Kang Angga masih ingat nggak ada empatnya itu? Hmm. Atau yang lainnya masih ingat? Yang pertama, ta'awuz ya. Saat kita ingin marah atau sedang marah, segeralah kita berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu selain ta'awuz itu dengan lisannya, hendaklah kita merubah posisi tubuh kita menjadi lebih lebih rendah ya. Kalau kita sedang berdiri marahnya, hendaklah kita duduk. Kalau sedang duduk, hendaklah kita berbaring. Kalau sedang berbaring, ya kita usahakan seminimal mungkin anggota tubuh ini tidak bisa melakukan tindakan-tindakan yang ceroboh ya, atau tindakan-tindakan yang negatif ya, seperti memukul, melempar barang, atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, solusi dari Nabi SAW apabila kita sedang marah, la taubab, maksudnya hendaklah kita menahan amarah kita dengan cara berwudu. Kenapa? Karena wudhu itu air ya, dan amarah itu dari syaitan. Syaitan itu diciptakan dari api. Yang api ini menyala-nyala dalam diri kita, maka dianjurkan saat kita sedang marah berwudu. Bahkan sahabat Muawiyah ibn Abi Sufyan ya radhiyallahu taala anhu, saat dia marah dia pun mandi. Dia mandi, bahkan dia mandi tidak hanya berwudu, dia mandi. Eh, Kemudian setelah itu dia menjelaskan ya bahwa saya amarah itu dari syaitan, syaitan dari api, dan apabila salah seorang kalian sedang marah, hendaklah dia membasahi dirinya dengan air, baik berwudu atau mandi. Itu solusi nabawi ya, solusi dari Nabi SAW untuk kita menahan amarah. Nah, berarti di sini supaya kita tidak mudah menjadi pemarah, solusi yang pertama adalah biasakan kita berakhlakul karimah, ya, berakhlak mulia, biasakan kita ridho, ya, mudah tersenyum, mudah bersedekah, mudah mendoakan orang lain, terus menjauhi sifat iri, dengki, sifat ujub, sombong, ya. Pokoknya sebab-sebab yang bisa menjadikan amarah itu kita hindari, dan sebab-sebab yang menjadikan kita mulia dengan akhlak tersebut kita lakukan semaksimal mungkin. Kemudian selanjutnya, apabila kita saat marah, maka kita tempuh sebab-sebab supaya tidak melampiaskan amarah tersebut, karena konsekuensinya buruk ya. Akibat kemarahan itu kalau dilampiaskan itu akan menyesal dia, karena
banyak konsekuensinya. Nanti akan disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam kitab beliau. Kemudian terakhir kalau nggak salah beliau menjelaskan tentang fadilah atau keutamaan menahan amarah. Ya, di antaranya orang yang menahan amarah tersebut akan dimasukkan ke dalam surga. Seperti wasiat Nabi SAW kepada Abu Darda itu ya la taghdab walakal jannah. Janganlah engkau marah, maka engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Dalam riwayat lain, siapa yang menahan amarah karena Allah, maka nanti pada hari kiamat Allah akan memanggil orang tersebut di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah memuliakannya dengan menyuruh dia memilih bidadari mana yang dia sukai. Wah, ini subhanallah ya, keutamaan yang sangat besar sekali ya. Ketika Allah memberikan spesial bagi orang-orang yang mampu menahan amarahnya karena Allah ya, maka Allah akan memberikan padanya kelak bidadari yang dia sukai. Dan ini yang sangat kita senangi tentunya, yaitu penghargaan, kemuliaan, apalagi ini dari Allah Subhanahu wa taala, juga kenikmatan yang Allah berikan berupa surga dan bidadarinya. Taib. Kita akan lanjutkan selanjutnya beliau membawakan perkataan salaf tentang makna marah. Kemudian setelah itu beliau akan menyebutkan di akhir dari pembahasan ini konsekuensi dari amarah. Apabila amarah itu dilampiaskan dengan kata-kata, maka ada akibat hukumnya ya, ada konsekuensinya yang harus ditanggung bagi orang yang mengucapkan kata-kata tersebut apabila hal tersebut berkaitan dengan muamalah atau berkaitan dengan fikih ya, seperti pernikahan, perceraian atau perbudakan ya, apa pembebasan budak dan yang lainnya. Kita akan lihat apa yang beliau sebutkan. Baik, qala rahimallahu taala nah ini sudah kita bahas ya perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah taala pada pekan yang lalu kalau nggak salah ya. Terakhir di sini kalau nggak salah. Ja'a rajulun ila Salman faqala ya Aba Abdullah ausini. Seseorang mendatangi Salman ya, Al-Farisi ya radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan wasiatkan aku, berikan aku wasiat kebaikan, nasihati aku maksudnya. Kemudian Salman mengatakan la taghdab, janganlah engkau menjadi pemarah. Kemudian dia mengatakan amartani an la aghdab wa innahu la yaghshani ma la amlik. Engkau memerintahkan aku untuk tidak marah sesuatu yang tidak mampu aku hindari, tidak mampu aku kuasai. Artinya amarah itu pasti selalu mendatangi kita ya. Pasti itu ya. Sudah kita sebutkan ya, pemicu amarah itu biasanya karena ketidakpuasan, ketidakpuasan terhadap kondisi atau situasi tidak ideal atau tidak sesuai harapan kita, seperti tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan atau kita dikurangi hak kita ya, atau dizolimi biasanya kan marah kita, atau tidak puas dengan keadaan akhirnya marah dia ya, melihat sesuatu yang tidak dia senangi dari keluarganya, dari anaknya, istrinya, atau di pekerjaannya biasanya dia marah, tidak mendapatkan haknya juga orang marah. Nah, nggak mungkin kita tidak marah ya, kata lelaki yang bertanya ini. Kemudian Salman radhiyallahu anhu mengatakan fa'in ghadabta, maksudnya bukan engkau tidak mungkin marah. Jika engkau sedang marah, famlik lisanaka wa yadaka. Jadi ini di antara penjelasan tafsir dari makna jangan marah. Maksudnya bukan berarti kita nggak bisa marah. Maksudnya jangan jangan marah, tidak marah. Pasti ada amarah, tapi ketika amarah itu tahan lisanmu dan tanganmu. Maksudnya jangan lampiaskan kemarahan ini. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab makna la taghdab yang kedua yang sudah kita jelaskan tadi. Wa milku lisani wa yadihi, dan menahan lisan dan tangannya. Huwa allazi asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrihi liman ghadiba an yajlis wa yattaji bi amrihi lahu an yaskut. Dan ini adalah isyarat sebenarnya penjelasan nasihat dari Salman ini ya kepada seseorang yang bertanya. Jadi ini merupakan ilmu beliau dari nasihat Nabi SAW maksudnya itu. Kenapa? Karena Nabi sudah mengisyaratkan kalau marah hendaklah dia duduk. Maksud duduk ini
Maksudnya apa? Ini menahan tangan ya supaya enggak memukul, melempar dan yang lainnya. Kemudian berbaring, kemudian juga diam. Maksudnya ya supaya lisannya tidak berkata-kata yang keji, mencela, sumpah serapah dan yang lainnya. Kemudian beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala membawakan perkataan salaf tentang keutamaan menahan amarah. Berkata Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah taala, "Qad aflaha man usima minal hawa wal ghadab wat tama." Sungguh beruntung orang yang terjaga dari menuruti hawa nafsunya, memperturuti hawa nafsu, dan dari amarah dan dari sifat rakus. Jadi kalau seseorang terhindar dari tiga sifat buruk ini orang beruntung. Memperturuti hawa nafsu, ya kita ini kan syahwatnya biasanya ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya inna nafsa la ammaratum bisu ya. Sungguh jiwa ini hawa nafsu maksudnya selalu menyuruh kepada perbuatan yang buruk. Ya, hawa nafsu itu dihiasi dengan kelezatan-kelezatan dunia itu dengan hawa nafsu ya. Nah, kalau kita nggak bisa menahan diri, maka kita akan banyak melanggar aturan-aturan Allah ya dari sisi muamalah misalkan riba, gharar, kemudian kezoliman dan yang lainnya. Dari sisi sosial misalkan perzinahan ya, bully, ghibah dan yang lainnya. Kemudian juga amarah. Amarah ini ya siapa yang bisa menahan amarahnya beruntung dia. Karena orang kalau sudah pemarah itu ya buruk ya, akhlaknya buruk, lisannya buruk dan orang juga nggak suka ya. Pasti orang akan menjauhinya dengan orang yang suka marah-marah ya. Wattama dan rakus. Orang rakus itu. Kadang kita lihat di misalkan pembagian makanan gitu ya. Ini contoh aja sederhana. Dia pengen dapat banyak gitu. Padahal cukup sepiring itu sudah cukup untuk dia. Tapi karena dia pengen dapat banyak, dia ini. Atau dia nyelak antrian, takut nggak kebagian gitu. Takut banget. Jadi dia berebut, akhirnya terjadilah chaos, terjadi kacau balau ya akibat orang-orang yang rakus ini. Ini yang sederhana. Bagaimana kalau dia memiliki wewenang, tanggung jawab, amanah di pemerintahan, di lembaga-lembaga misalkan, atau di perusahaan-perusahaan. Kalau dia rakus, wah sudah itu ada terjadilah pencurian, korupsi, suap menyuap dan yang lain. Pokoknya dosa-dosa besar ini bisa dilakukan akibat sumber keburukan ini mempenturuti hawa nafsu, marah ya, marah ini puncaknya pembunuhan ya, dan rakus ini ya pencurian ya, kezoliman-kezoliman yang lainnya. Maka beruntunglah kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala orang yang bisa terjaga dari tiga sifat buruk ini. Berkata Al Hasan Basri rahimahullah taala, arbaun man kuna fihi asamahullahu minasyaiton. Ada empat sifat ya. Ada empat sifat yang apabila Allah menjaga apabila orang ini memiliki empat sifat ini ya, terhindar dari empat sifat buruk ini, maka Allah akan jaga dia dari gangguan syaitan. Wa haramahu 'alan nar, bahkan Allah akan lindungi dia dari api neraka. Maksudnya dia diharamkan masuk neraka, nggak mungkin masuk neraka. Ya artinya masuk surga. Apa empat sifat buruk yang harus dihindari itu? Yang pertama, man malakan nafsahu indar raghbah. Ya. Siapa yang bisa mengendalikan dirinya dari ambisius yang terlalu tinggi ya, sehingga halal haram hantam gitu istilah bahasa sekarang itu mau halal mau haram juga diembat aja karena di ambisinya tinggi. Mau menzolimi orang lain juga nggak peduli saya, yang penting karir saya memuncak gitu ya. Jadi bagi siapa yang bisa menahan ambisi yang tinggi ini ya, keinginan yang sangat kuat sehingga keinginan terhadap dunia ini ya, sehingga dia pun lepas kendalinya ya. Berambisi itu bagus ya, tapi untuk akhirat. Tapi kalau berambisinya untuk dunia dan berlebihan itu dia pasti akan melakukan larangan-larangan Allah. Maka siapa yang bisa mengendalikan ambisinya ini, dia beruntung. Dia akan dijaga Allah. Yang kedua, siapa yang bisa mengendalikan dari
sifat takut yang berlebihan, pengecut, ketakutan yang berlebihan ya, kecemasan yang tinggi dari perkara-perkara dunia ini ya. Takut mati, takut miskin, takut penyakit ya yang mematikan sehingga dia pun melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah ya, seperti menggunakan jimat-jimat atau apapun ya akibat ketakutan yang berlebihan ini. Dan juga mengendalikan syahwat. Syahwat sudah kita sebutkan tadi ya, hawa nafsu dan juga mengendalikan amarah. Amarah ini tadi pada eh, apa namanya puncak-puncak dari amarah itu adalah pembunuhan ya atau kekufuran. Bisa juga kemarahan ini membawa kekufuran. Nanti akan beliau sebutkan kalau nggak salah ada contohnya di sini di zaman sahabat ada seseorang yang kufur akibat amarah ya. Bukan sahabat tapi dia. Fahadil arba allati dzakaraha Hasan hiya mabda'u syarri kullihi. Dan empat sifat buruk ini yang disebutkan Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, dia adalah sumber dari perbuatan-perbuatan buruk semuanya. Fa inna raghba fi syai'i, ambisius terhadap sesuatu itu, hiya mailun nafsi ilaihi li'tiqadi naf'ihi. Naam, dia itu sangat cenderung hati apa jiwanya itu pengen memiliki mencapai sesuatu yang menurut dia yakin ini sangat bermanfaat untuk dirinya. Faman hasala lahu raghbatun fi syai'in. Hamalat tilka raghbah ala talabi dzalika syai' min kulli wajhin yazunnuhu musilan ilaihi. Ya. Maka jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka dia pun berambisi ingin memilikinya. Dan ambisi ini menuntut dia untuk melakukan segala cara yang menurut dia bisa mendapatkan tujuannya tersebut. Waqad yakunu katsiru minha muharraman. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, terkadang cara-cara yang dia tempuh untuk menjalankan misi dari ambisinya tadi ya, itu cara-cara yang diharamkan ya. Waqad terkadang itu ambisinya itu sendiri diharamkan, cara-caranya diharamkan, ya waqad yakunu dzalika syai' marghubu fihi muharraman ya yang dia senangi atau yang dia inginkan itu juga diharamkan ya diharamkan Allah maka ini di antara perkara yang buruk. Yang kedua rahbah, takut yang berlebihan ya, hiyal khaufu minasyai', ketakutan dari sesuatu, pengecut, kecemasan, ketakutan yang berlebihan ya tentang dunia ini. Wa idza khafal insan min syai'in, karena biasanya kalau orang itu kalau sudah takut banget, tasabbaba fi daf'ihi anhu bi kulli tariqin yazunnuhu dafi'an lahu. Terkadang orang kalau sudah sangat takut maka dia akan berusaha mencari sesuatu yang melindungi dia dari ketakutan itu. Defense ya, dia akan melindungi diri, mencari defense, self defense atau yang lainnya. Cara-cara yang menurut dia pencegahan ini benar menurut dia. Waqad yakunu katsirun minha muharraman dan ternyata eh, cara yang dia lakukan itu diharamkan secara syariat. Ya dengan melindungi keluarga dengan apa yang penting selamat misalkan dengan suap menyuap, sogok menyogok ya dengan atau dengan jimat-jimat melindungi diri takut anaknya kena demam, kena penyakit dengan yang lainnya dipakein jimat itu kan akibat terlalu takut pada sesuatu yang menyebabkan dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Wasyahwat dan yang ketiga tentang syahwat. Syahwat itu apa sih? Hiya mailun nafsi ila ma yulaimuha wa taltazzu bihi. Kecenderungan jiwa sesuatu yang mendorong dia ingin mendapatkan sesuatu itu yang dengan sesuatu itu dia merasakan kenikmatan, kelezatan, ya. Waqad tamilu katsiran ila ma huwa muharram. Dan terkadang kecenderungan syahwatnya ini kebanyakan itu sesuatu yang diharamkan. Seperti zina. Iya, kita itu pengen banget ya, pengen banget menyentuh ya, ingin banget berzina, nauzubillah min dzalik. Allah musta'an ya. Padahal ya begitu aja ya, selesai gitu. Kenikmatan yang dia rasakan paling berapa menit sih, nggak nyampe berjam-jam.
Selesai sudah. Itu pun kan ya cuman kenikmatan sebentar, tapi dampaknya sangat sangat buruk bagi kehidupannya. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Kata Allah itu perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dan jalan yang buruk yang ditempuh orang tersebut. Wasariko juga mencuri, pengen banget memiliki sesuatu yang bukan punya dia. Ya, maka koruptor itu ya, atau pencuri, atau ada penyakit klepto itu kan. Terkadang dia nggak miskin kan, tapi nggak tahu seneng aja dia ngambil barang orang lain itu ya. Wasyurbil khamr juga minum khamr. Itu kan nggak enak ya khamr itu. Pahit, racun, alkohol, badan jadi rusak, penyakit semuanya tumbuh ya akibat khamr. Tapi syahwatnya mendorong pengen merasakan kelezatan yang sebentar, tapi nggak tahu nih minum khamr ini apa kelezatan. Termasuk merokok gitu ya, narkoba itu. Ya mungkin bagi mereka ada kelezatan ya katanya istilahnya apa? Fly itu ya orang yang sebenarnya kalau Allah musta'an ya. Bal wa ilal kufri was sihri wan nifaki wal bidai. Terkadang hawa nafsu ini menyuruh kita untuk berbuat kufur, ya, sihir, perbuatan munafik dan juga perbuatan bid'ah. Wal ghadab yang keempat, ghadab yaitu amarah. Apa itu amarah? Berkata Ibnu Rajab rahimahullah taala, wa ghalayanu dammil qalbi. Dia adalah mendidihnya darah yang ada di jantung, yang di dalam diri, mendidih itu, menggelegak. Ya, seperti air yang sedang mendidih itu kan blub 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 sangat panas. Kita juga nyentuhnya ngeri ya. Kalau Bapak-bapak tahu tuh kalau misalkan air radiator di mobil itu kalau sudah rusak misalkan itu panasnya atau setelah dipakai kendaraannya jauh ya dibuka itu bisa apa loncat itunya tutup radiatornya saking panasnya. Nah, marah itu darah yang yang mendidih ya dalam jantung, di dalam hati. Tolaban lidaf ilmu di indah khosyati wuku'i. Akibat apa? Ingin mencegah dari sesuatu yang menyakiti dia. Dia khawatir nanti dia terkena sesuatu yang menyakitinya ya. Au talaban lil intiqam mimman hasalalahu minhul adza ba'da wuqu'i. Atau amarah itu muncul karena dia pengen membalas, melampiaskan akibat sesuatu yang menimpa dia, yang menyakitkan, yang menyakiti dirinya, sesuatu yang menyakiti dirinya, sehingga mendidih darah hatinya itu di dalam hatinya, amarahnya mulai menyala itu, dan dia ingin melampiaskannya, ya, karena sakit yang dia rasakan baik pada dirinya atau pada harta bendanya ya. Ya, kita lihat ya kita kalau dikata-katain orang kan langsung mendidih hati kita langsung marah kita pengen ngatain balik. Wah, kalau bisa double nggak cuma ngatain pengen dipukul nauzubillah min dzalik ya ini amarah ya naik mobil disenggol dikit jangankan disenggol diklakson aja sudah marah kita. Nah, ini berarti bukti ya bahwa amarah itu ada. Dan kalau kita ikuti itu, kita lampiaskan, maka kita nggak berhasil. Kita nggak menjadi orang yang mulia. Kita selalu terpuruk dengan amarah tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa yansha'u min dzalika katsirun minal af'alil muharrama. Kebanyakan amarah ini akan muncul darinya perbuatan-perbuatan yang diharamkan akibat amarah tadi. Ya. Di antaranya apa? Kal qatli, pembunuhan. Ya nggak ada orang yang membunuh itu bukan karena amarah, pasti karena amarah yang ada pada dirinya ya. Wa dharbi atau memukul, wa anwa'il dzulmi wal udwani atau berbagai macam kezaliman dan permusuhan ya akibat amarah tersebut. Wa katsirun minal aqwalil muharrama dan juga akan muncul atau akan berefek ya dari amarah itu ucapan-ucapan yang diharamkan. Ya, ada dampaknya atau ada sesuatu yang keluar dari lisannya. Kal qadzafi seperti menuduh, wasabbi mencela,
wal fahsyi ya, dan berkata keji ya. Wa rubbama irtaqa ila darajatil kufri, dan terkadang bisa akibat amarah ini membuat dia melakukan perbuatan kufur. Kama jaroli Jabala ibn Aiham, sebagaimana yang terjadi pada seseorang yang bernama Jabala ibnu Al-Hayham ya. Siapa Jabala ibnu Al-Hayham ini? Disebutkan huwa di footnote-nya ini, huwa ibnul Haris ibn Abi Syair, namanya Al-Munzir ibn Haris ya. Diriwayatkan dalam hadis-hadis ya, mereka mengatakan, para muhadis mengatakan, eh, kata Rasulullah SAW ila Jabal ibn Aiham, Malik Ghassan, yaduhu ila Islam. Oh, ternyata dia adalah penguasa di daerah Ghassan ya, di Syam ya, daerah Syam. Nabi menulis risalah kepada Jabalah ini, penguasa Ghassan, untuk masuk Islam. Fa'aslama. Dia masuk Islam, menerima Islam. Sampailah Islamnya kepada Rasulullah SAW, wa adalahu hadiah. Dia pun memberikan hadiah. Sumalam yazal musliman. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, dia masih dalam keadaan muslim. Dalam keadaan Islam. Hatta kana zaman Umar ibn al-Khattab. Sampai pada masa periode kekhalifahan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Fabaina huwa fi suq. Maka suatu saat, ketika dia sedang jalan-jalan di pasar, di Damaskus, is wati'a rajulan min Muzayyana ini ya. Tiba-tiba ada seseorang dari daerah Muzayyana ya, nama kabilah ini. Fawasabal Muzanni ini, Al-Muzni ini, falatamahu. Melewati dia, kemudian setelah itu menampar mukanya. Enggak tahu ya, ada masalah apa mungkin ya, ditampar si apa? Jabalah ini ditamparnya oleh orang ini. Fa'akhadah fantalaqa bihi ila Abi Ubaidah. Lalu ditarik orang ini ya, karena Jabala ini kan pemimpin. Jadi dia tarik orang ini. Dia minta keadilan kepada hakim di daerah Damaskus di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, yaitu Abi Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, sahabat jalil ya, sahabat besar. Lalu mereka pun mengadukan, hadalah Toma Jabala. Wahai eh, wahai hakim ya, Abi Ubaidah, kata mereka, ini orang ini nempeleng Jabalah. Qala falyatamhu. Maka Abi Ubaidah ibn Jarrah radhiyallahu taala anhu pun menyuruh mereka untuk mengkisos, karena hukum Allah itu dengan kisos. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatlah. Eh, dalam surat Al-Maidah juga Allah berfirman, ya wa katabna lahum fiha wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Allah sudah tetapkan ya, kepada mereka bahwa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas dengan mata, hidung dibalas dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisosnya. Maka kalau dia tempeleng, hukum Allah, maka dia ditempeleng juga. Kemudian mereka pun mengatakan, Mayaktul, kok dia nggak dipenggal? Kemudian Habib Hurairah mengatakan, lah, nggak sampai dipenggal, masa ditempeleng hukumannya dipenggal. Kemudian eh, faqalu afama taqtawi yadahu, apakah nggak dipotong tangannya? Maka Abu Ubaidah mengatakan, lah, ya enggak lah, masa dipotong. Innama amrullah bil qud. Ini adalah perintah Allah, adanya qud. Qud itu kisos, hukuman yang setimpal. Maka marahlah Jabalah. Nah, lihat, tidak puas dia dengan hukum Allah. Dia nggak puas, dia marah. Ditempeleng, tapi hukumnya cuma ditempeleng. Kenapa dia marah? Karena nggak sebanding dengan kehormatan dia. Nah, ini ada
kehormatan dia sebagai pemimpin, sebagai raja. Ya. Atarauna anni ja'ilun wajhi nidan liwajhi jaddi ja'a min amik. Ya. Bi'sa dinu hada. Ini dia marah. Apakah kalian menganggap wajahku ini sebanding dengan wajah orang kampung ini? Ya, maksudnya wajahku ini turun temurun dari nenek moyangku ya, keturunan darah biru dengan orang kampung ini sama sehingga wajahku ditempeleng, hukumannya sama harus dia ditempeleng kan beda. Dia pengennya dihukum beda. Sedangkan hukum Allah tidak. Sama aja. Mau penguasa, istilahnya mau pejabat, mau rakyat, sama aja hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mencuri ya dipotong tangan, mukul ya dipukul gitu. Dan yang lainnya ya. Kemudian dia pun mencelah sangat buruk agama ini. Ya, nauzubillah min dzalik ya. Dia marah itu. Sumartadda nasroniyan. Tiba-tiba dia murtad dan dia pun kembali atau dia pun mengikuti agama Nasrani. Watarhal biqaumi hatta dakhala ardi Rum. Dan dia pun bepergian dengan kaumnya, pengikutnya sehingga masuk ke wilayah Romawi. Ya, dia jadi pro ke Romawi, ke Nasrani ya. Akibat apa? Akibat amarah. Ya. Jadi bisa menjadi kufur akibat amarah ini ya. Kemudian wakal aiman allati la yajuzu iltizamuha syar'an wa katalaki zaujati alladhi yu'aqibun nadam atau yu'aqibun nadam ya. Seperti sumpah ya, seperti sumpah yang konsekuensinya itu tidak boleh ya. Tidak boleh secara syar'i ya. Terkadang orang akibat marah dia bersumpah dengan sesuatu yang dilarang oleh syariat. Saya bersumpah demi Allah tidak akan menikah, misalkan. Akibat dia melihat orang tuanya, misalkan broken home, akhirnya dia bersumpah saya nggak akan menikah demi Allah. Nah, itu nggak boleh, itu sumpah yang terlarang ya. Atau menghalalkan yang haram, misalkan. Demi Allah, misalkan. Dia ngelihat hammer itu bermanfaat. Demi Allah saya bersumpah saya akan kalau sakit minum hammer. Itu nggak boleh ya. Wakat tolak zauja alladhi yuqibu an-nadam, seperti tolak menceraikan istri yang ujung-ujungnya dia akan menyesal. Ini ya biasanya orang lagi marah, kamu sudah saya ceraiin itu akibat marah. Setelah itu dia nyesel sehari dua hari nggak ditemenin istri, istrinya pergi karena dia usir, dia pun menangis bersedih ya, akibat amarah yang tidak terkontrol sehingga keluar kalimat cerai tadi. Wal wajibu alal mu'min. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala mengatakan, maka wajib bagi seorang mukmin antakuna syahwatahu maqsuratan ala talabi ma abahahu Allahu lahu. Hendaklah dia jadikan syahwatnya itu sebatas apa yang dihalalkan Allah saja. Jadi boleh kita, bukan nggak berarti nggak boleh kita merasakan kelezatan syahwat yang Allah ciptakan ini boleh, tapi yang dihalalkan Allah. Kalau ingin menikmati pasangan, ya menikah. Kalau ingin menikmati makanan, ya yang halal. Menikmati harta, ya dari cara-cara yang halal, itu maksudnya ya. Warubbama tanawaluha biniyatin salihah fa'uthiba alaih. Bahkan bisa dia merasakan kelezatan syahwat seperti makan misalkan. Ah, saya pengen banget bakso yang dalamnya itu ada misalkan daging daging apa gitu, daging kelinci ya misal atau daging onta atau daging kambing yang dia senengi. Pengen saya oh, makan itu. Boleh. Duitnya halal, dia beli dengan cara halal. Lalu dia niatkan makan ini dengan, sebagai ibadah misalnya untuk memperkuat dirinya supaya dia bisa nggak kelaparan, bisa sholat, bisa amalan-amalan yang lainnya. Fausiba alaiha. Bisa jadi itu berpahala buatnya. Ya, menunai apa? Melampiaskan syahwatnya yang halal, merasakan kelezatan dari apa yang Allah halalkan, lalu dia niatkan ibadah, maka dia dapat dapat pahala karena niat yang baik tadi. Wa an yakuna ghadabahu. Ghadabahu.
ghadabuhu daf'an lil adha fi dini lahu aw li ghairihi antikoman mimman asallahu wa rasulah. Dan hendaklah kalaupun dia marah, maka lampiaskan amarahnya itu pada sesuatu yang menyakiti agamanya. Boleh kita marah-marah pada agama Allah, ya, tapi juga dengan cara yang baik tentunya. Atau marah kepada orang yang bermaksiat kepada Allah, ya marah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, ya, ini amarahnya orang beriman nih. Marah terhadap kekufuran, kesyirikan orang-orang jahiliyah. Maka Allah syariatkan jihad, perang, ya, memerangi mereka. Qatiluhum, kata Allah, perangi mereka itu orang-orang musyrik, ya, eh, yang memerangi kamu, yang memerangi Rasul, mendustai agama Allah, menghina agama Allah, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Karena Allah hendak mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian, dengan sebab pedang-pedang kalian, pukulan-pukulan kalian, mereka pun binasa. Allah ingin mengazab mereka. Wa yuhzihim, dan Allah ingin menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menolong kalian, memberikan kemenangan kepada kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah ingin menyembuhkan uh, dada-dada yang ada di dalam hati orang-orang beriman. Maksudnya Allah ingin menyembuhkan amarah yang ada di dalam hati orang beriman waktu mereka di Mekah dulu. Mereka disiksa, mereka dicela, mereka dihina. Nabi diboikot 3 tahun, nggak boleh berdagang, nggak boleh melakukan pernikahan dengan Bani Hashim itu kan. Bahkan nggak boleh menolong mereka, nggak boleh memberi makan kepada mereka, nggak boleh melakukan jual beli. Subhanallah, kenapa, bagaimana tidak marah orang beriman, ya, dizolimi padahal Nabi membawa kebenaran, menyayangi mereka supaya mereka selamat dunia akhirat. Mereka balas dengan kezoliman. Marah orang-orang beriman. Maka Allah syariatkan jihad. Saat disyariatkan jihad, mereka semangat. Wa yuzhib ghaidha qulubihim, dan Allah ingin menghilangkan amarah yang ada di dalam hati orang beriman. Ya, maksudnya Allah ingin eh, ya, gimana saat ditindas, ya, kebenaran ditindas oleh kezoliman, pastikan kita marah gitu. Tetapi kita nggak mampu waktu di Mekah. Nabi SAW dan para sahabat nggak mampu. Padahal kalaupun nggak mampu sebenarnya, kalau nekat ya mau aja ya. Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu berani, ya, sahabat yang berani, dan beliau sanggup apa melawan, tapi ya eh, nggak sanggup juga ya melawan semua kabilah-kabilah Arab pada saat mereka di Mekah masih lemah kekuatannya, ya. Lihat saat perjanjian Hudaibiyah, kan para sahabat ngotot ingin berperang. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu ngotot ingin berperang, ya. Apalagi mendengar perjanjiannya, seakan-akan kaum muslimin itu didiskriminasi, ya, seakan-akan menurut mereka, sehingga mereka pun marah. Maka Allah syariatkan jihad, dengan jihad ini menghilangkan amarah mereka, menghilangkan amarah mereka. Akhirnya mereka pun diberikan kemenangan oleh Allah, dan Allah dengan cara yang halal. Ini maksudnya. Dia melampiaskan amarah, memukul, bahkan membunuh, ya, memenggal leher-leher orang-orang musyrik tersebut, ya, karena kezoliman mereka, akibat kezoliman mereka, dan juga akibat permusuhan mereka kepada orang-orang beriman. Maka ketika mampu membalasnya dengan izin dari Allah dan kekuatan dari Allah, dan mereka menang, itu kan puas, ya, ada kepuasan, hilang apa yang selama ini, amarah yang terpendam selama ini, itu dihilangkan Allah, ya. Ya, ini maksudnya dia melampiaskan amarah yang dihalalkan. Kemudian beliau rahimahullah taala menyebutkan bahwa Nabi SAW juga marah, ya, apabila syariat Allah dilanggar. Wahadi kanat halan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kana la yantaqimu li nafsihi. Inilah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah membalas atau marah, melampiaskan amarah untuk kepentingan pribadinya, nggak pernah. Jadi Nabi SAW kalau pribadinya yang dinodai, ya, pribadinya yang dihina, yang disakiti, bahkan Nabi SAW di Mekah itu, di Taif itu kan dilempar oleh dilempar batu,
bahkan di apa lempar kotoran dan yang lainnya, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi nggak pernah marah dengan apa yang terjadi pada dirinya. Nabi dikata-katain pendusta, disihir, penyihir, orang gila dan lainnya. Nabi nggak pernah marah. Tapi idan tahakat hurumatullah, apabila kehormatan agama Allah dihina, dirobek-robek, ya, di apa, dihinakan, maka Nabi pun marah. Nabi marah karena Allah. Ya. Lam yakum li ghadabihi syai'un. Tidaklah Nabi marah untuk kepentingan dirinya sedikit pun, melainkan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Ibnu Rajab rahimahullah taala menyebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Walam yadrib biyadihi khadiman wala imra'atan. Nabi nggak pernah memukul khadimnya, pembantunya, dan nggak pernah memukul wanita illa an yujahida fisabilillah, kecuali pada saat perang. Ya kalau perang nggak kita lawan, ya bagaimana ya? Telah eh, bersama Rasulullah SAW, ya, berkhidmah kepada Rasulullah SAW Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu selama 10 tahun. Ya, Anas itu dihibahkan ibunya dari kecil semenjak Nabi hijrah. Para sahabat banyak memberikan hadiah, maka ibunya menghadiahi anaknya, yaitu Anas, untuk berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Kemudian Anas mengatakan, fama qala lahu uffin qattun. Nabi nggak pernah mengatakan kepadaku, ah kamu ini gimana sih, sekalipun, ya. Wala qala lahu li syai'in fa'alahu lima fa'alta kada. Bahkan Nabi nggak pernah mengomentari, subhanallah, ya akhlak Nabi SAW. Ya. Nggak pernah mengomentari apa kesalahan kesalahan Anas bin Malik dalam berkhidmat dalam masalah dunianya, masalah kehidupan Nabi. Ya, misalnya sehari-hari kayak kita, misalkan disuruh ngerawat mobil, misalkan gitu kan, biasanya tiba-tiba mobilnya apa gitu, kita kan banyak banget komentar, ini kenapa kamu kok begini, kamu kok begitu, kenapa begitu, ya kita itu ya sering banget itu, ya sehari aja mungkin udah banyak komentar kita terhadap orang-orang yang bekerja bersama kita. Adapun Nabi SAW tidak pernah mengatakan kenapa engkau melakukan ini, ya berkaitan dengan kehidupan Nabi, ya. Wala li syai'in lam yaf'aluhu ala fa'alta kada. Bahkan Nabi nggak pernah berkomentar kalau misalkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tidak melakukan sesuatu. Nabi nggak mengatakan, kenapa kamu nggak kerjain ini, kenapa nggak kerjain itu, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini akhlak yang sangat mulia, mulia sekali, ya. Taib, Aisyah radhiyallahu taala anhu menjelaskan akhlak Nabi SAW hulukul Quran. Nah, jadi beliau Ibnu Rajab rahimahullah taala ingin menjelaskan tentang setelah beliau menyebutkan tadi, ya, keutamaan amarah dan juga 4 sifat buruk yang harus kita kendalikan, ya, yaitu syahwat, amarah, kemudian takut yang berlebihan, ambisius yang terlalu tinggi, yang terlalu berlebihan, itu harus kita kendalikan. Beliau menyebutkan tentang akhlak Rasulullah SAW, akhlaknya Quran, dan Nabi tidak pernah memarahi atau marah untuk kepentingan dirinya sendiri, kecuali untuk agama agama Allah, ya. Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan apa maksud akhlak Nabi Al-Quran. Maksudnya Nabi beradab seperti adab Al-Quran, berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Fama madahul Quran kana fihi ridha, wa madammahul Quran kana fihi sakhatu. Apa yang dipuji Al-Quran, maka Nabi pun ridho, Nabi akan melakukannya. Apa yang dicela Al-Quran, maka Nabi membencinya. Nabi tidak menyukainya. Dalam riwayat disebutkan, karena khulqul Quran, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, akhlak Nabi itu seperti Al-Quran. Yardo li ridahu wa yaskhatu li sukhtihi, ya. Nabi ridho sebagaimana ridhonya Al-Quran, dan Nabi murka sebagaimana murkanya Al-Quran. Bahkan disebutkan, ya, li syiddati hayaihi sallallahu alaihi wasallam, saking pemalunya Nabi,
La yuwajihu ahadan bima yakruh. Nabi nggak pernah bertemu orang itu sesuatu yang tidak disenangi orang tersebut. Karena Nabi malu kalau melakukan perbuatan yang orang itu nggak suka gitu. Bal turaful karaha fi wajhi. Bahkan Nabi SAW diketahui kalau dia nggak suka dari wajahnya ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dia berkata, Nabi SAW orang yang manusia yang paling pemalu, bahkan asyadda hayaan minal udara'i fi khidriha ya. Lebih pemalu daripada wanita yang sedang dipingit ya. Apa apa sih namanya itu biasanya perempuan sebelum sebelum menikah itu kan dipingit ya. eh, eh, Perjaka-perjaka itu kan perempuan itu kan pemalu banget ya dia dipingit dan Nabi lebih pemalu dari wanita yang tersebut. Faidza ra'a syai'an yakrahu arafnahu fi wajhihi. Apabila beliau melihat sesuatu yang tidak beliau senangi, kami mengetahui dari wajah beliau. Maka ketika sampai kepada Ibnu Mas'ud, ada orang yang berkomentar tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Komentarnya sangat pedas ya. Di zaman dulu sudah begini ya, apalagi zaman sekarang ada media sosial, komentar-komentar orang itu sangat pedas ya. Apa dia bilang? Orang ini bilang, hadhi kismatun ma uridu biha wajhullah. Subhanallah, ini kalimat sangat menyakitkan ya. Apa kata orang ini? Pembagian ghanimah ini nggak sesuai yang diinginkan Allah. Jadi dia menganggap ketika Nabi membagi-bagi ghanimah padahal itu wahyu dari Allah, dia mengatakan ini pembagian ini bukan karena Allah atau bukan apa yang Allah inginkan. Subhanallah. Nabi mendengar itu. Syaqqa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun merasa apa namanya eh, merasa berat ya mendengar itu karena ini berkaitan hukum Allah seakan-akan dia menuduh Nabi tidak amanah. Seakan-akan dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan ini. Wa taghayyara wajhuhu, berubah wajah Nabi. Wa ghadiba, marah Nabi. Bukan marah karena dirinya ya, tapi marah karena menganggap bahwa Allah tidak menurunkan wahyu tentang pembagian ghanimah kepada Nabi SAW sehingga ini adalah hanya dari sisi Nabi saja gitu ya. Walam yazid ala anqal, tetapi Nabi ketika marah saat itu tidak serta-merta, apalagi Nabi kan pemimpin ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin besar umat manusia, seluruh manusia. Bisa saja Nabi panggil orang ini, mana al-gojo, penggal atau hukum dia, kan bisa. Tapi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak marah. Nabi mengatakan, Qad uzia Musa bi aksari min hadza fasabar. Sungguh, kata Nabi SAW, Nabi Musa pernah disakiti oleh kaumnya lebih daripada hal ini. Adapun Nabi Musa tetap sabar. Ya. Nah, Nabi Musa kan disakiti Bani Israel. Bagaimana tidak? Sudah Allah utus. Bahkan Nabi Musa bela-belain ya nyawanya taruhannya di hadapan Firaun untuk menyelamatkan kaumnya Bani Israel. Apa kata Nabi Musa? Qad ji'tukum apa bibayyinati min rabbi qad ji'tu bibayyinati min rabbikum farsil ma'iya bani Israil. Wahai Firaun, aku membawa mukjizat bukti bahwa aku Rasul Allah kepada kamu, maka ketika aku sebut apa aku sampaikan bukti kebenaranku ini, mukjizat yang akan aku perlihatkan, maka izinkan aku membawa Bani Israel ke, apa eh, pergi gitu. Jangan engkau zolimi. Dan Nabi Musa sangat membela Bani Israel, umatnya ya saat itu. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah selamatkan Bani Israel melewati apa laut itu ya, Laut Merah bersama tenggelamnya Firaun, Allah selamatkan mereka. Apa yang terjadi? Ketika mereka melihat sekelompok kaum menyembah berhala, qalu ya Musa, ij'al lana aliha kama lahum aliha. Subhanallah, itu menyakitkan banget ya. Ya artinya selama ini sudah berpuluh-puluh tahun Nabi Musa mengajarkan tauhid untuk beribadah kepada dan terbukti bahwa Allah mengabulkan doa-doa mereka, mengabulkan permohonan mereka selamat dari Firaun, selamat dari bahkan Firaun dimusnahkan itu kan kesenangan kebahagiaan yang sangat bahagia ketika pertolongan itu datang kemudian
Setelah itu dibuktikan langsung ya, langsung di hadapan mereka mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tapi ketika mereka melihat kaum menyembah berhala, mereka mengatakan, ya Musa, ija'lana aliha. Bikinin dong kami berhala seperti mereka punya berhala. Subhanallah. Kemana ilmu selama ini yang diajarkan? Kemana iman mereka selama ini? Marah Nabi Musa ya. Tapi Nabi Musa bersabar. Apalagi ketika Nabi Musa pulang dari bermunajat kepada Allah selama 40 hari. Pulang-pulang, Nabi Musa mendapati mereka menyembah anak sapi. Ya, Nabi Musa pun marah ya. Tapi Nabi Musa berdoa dalam marahnya. Rabbil firli wali akhi. Ya Allah, ampuni aku. Ampuni saudaraku Harun. Wa adkhilna fi rahmatika. Masukkan kami ke dalam rahmatmu. Wa anta arhamur rahimin. Kau adalah Allah yang maha penyayang. Ya. Taib. Kita lanjutkan. Wa kana, ya ini amarahnya Nabi SAW. Idza ro'ah au sami'a ma yakrahu Allah. Apabila Nabi melihat dan mendengar sesuatu yang dibenci Allah, ghadiba lidzalika. Nabi marah karena tersebut. Karena Allah marah, maka Nabi marah. Wa qala fihi. Dan Nabi akan sebutkan perkara tersebut, walam yaskut. Enggak diam. Jadi Nabi marah. Marah karena Allah. Tapi enggak diam. Enggak menjadi eh, bisu gitu ya. Enggak. Nabi sebutkan. Ketika Nabi memasuki rumah Aisyah, fara'a sitran fiha tasawir. Nabi melihat di sitar itu apa? Hordengnya itu ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Fatalawwana wajahu watakahu. Kenapa memerah, berubah wajah Nabi. Marah karena Allah tidak menyukai. Dan Nabi pun mengambilnya, ya, apa namanya, mencabut gorden tersebut. Dan Nabi mengatakan, nggak diam. Nabi jelaskan, inna min asyaddin nasi adaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Manusia yang paling pedih merasakan azab pada hari kiamat nanti orang-orang yang menggambar seperti gambar-gambar lukisan makhluk hidup ini ya. Walamma syukiya ilahil imam. Suatu saat Nabi pernah didatangi sekelompok orang yang mengeluh dengan seorang imam di kampung mereka. Alladzi yutilu bin nasi salatuhu. Yang dia kalau jadi imam itu panjang banget. Hatta yata'akharu ba'dhum anis salati ma'ahu. Hingga akibat panjangnya itu orang-orang itu bisa terlalu lama ya. Atau orang-orang pun meninggalkan dia menunggu menunggu apa daripada menunggu sholatnya dia ini. Maka mendengar itu Nabi marah. Marah dengan siapa? Imamnya ini. Enggak ngelihat maslahat umat gitu. Untuk kepentingan dia sendiri aja. Mungkin saat jadi imam dia baca Al-Baqarah, baca Al-Imran, subhanallah ya. Washtadda ghadabuhu wa wa'adan nas wa amara bitakhfif. Dan semakin marah Nabi dan Nabi dalam amarahnya nggak diam, Nabi menasihati masyarakat, menasihati umat Islam dan memerintahkan mereka untuk meringankan bacaannya saat sholat. Maksudnya yang simpel-simpel aja. Kalau berjamaah jangan terlalu panjang ya. Tapi kalau sendirian, Nabi SAW pernah sampai membaca surat-surat yang panjang itu ya. Walamma ra'an nukhama fi kiblatil masjid. Suatu saat Nabi pernah melihat ludah ya, yang ada dahaknya mungkin di kiblat masjid. Taghayyadha. Nabi pun marah. Wahakka, Nabi bersihkan, Nabi keruk ya. Kemudian Nabi mengatakan, Inna adakum idza kana fis shalah fa innallaha hiyala wajhi. Ketahuilah oleh kalian, ketika kalian sholat, sungguh kalian itu sedang menghadap wajah Allah. Allah sedang berhadapan dengan kalian. Fala yatakhammanan hiyali wajhi fis shalah. Maka jangan pernah dia meludah, ya, membuang dahaknya di depan wajahnya saat dia sholat ya. Dan Nabi SAW, walaupun amarah, Nabi tidak diam karena Allah yang tadi. Kemudian bagaimana Nabi marah? Nabi tidak diam, Nabi memberikan nasihat, mengabarkan bahwa ini salah dan yang benar seperti apa. Kemudian Nabi juga SAW berdoa. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allah as'aluka kalimatal haqqi fil ghadabi war ridho. Ya Allah, aku meminta kepadamu kalimat yang benar, kalimat yang hak saat aku marah dan saat aku ridho. Naam. Sallallahu alaihi wasallam.
Wahaza azizun jiddan. Ini adalah perbuatan yang sangat mulia sekali ya. Ini adalah akhlak yang sangat tinggi, akhlak yang sangat mulia. Wahwa apa akhlak yang mulia tersebut? Annal insana la yaqulu siwal haqqi sawa'an ghadiba aw radiya, yaitu ketika seorang manusia mampu mengucapkan kebenaran baik dia saat marah atau saat dia ridho. Ya, kita kalau saat ridho mengatakan kebenaran, tapi saat marah sumpah serapa yang keluar ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa inna aktsaran nas, karena kebanyakan manusia kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, idza ghadiba, kalau sudah marah, la yatawaqqafu fima yaqul. Enggak berhenti itu ucapan yang keluar dari mulutnya, perbuatan apa ucapan yang buruk ya, sumpah serapah. Dari hadis Anas secara marfu, Nabi SAW bersabda, salasun min ahlakil iman. Ada tiga ahlak orang yang beriman. Idza ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batil. Kalau dia marah, tidak sampai marahnya itu membawa dia kepada perbuatan buruk. Wa idza radiya, saat dia puas, saat dia ridho, lam yukhrijuhu ridahu min haqqin. Tidaklah kepuasannya itu keluar dari kebenaran. Waman idza qadara, dan saat dia berkuasa, walam yata'ata ma laysa lahu. Tidaklah dia mengambil hak yang bukan hak dia. Naam. Jadi ini akhlak orang-orang yang beriman. Kalau marah tidak sampai jatuh kepada kebatilan. Kalau sedang ridho, tidak juga berlebihan sampai keluar dari kebenaran. Dan saat dia berkuasa, tidaklah dia mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ya. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya diberitakan ada dua orang di zaman sebelum Nabi SAW. Ya. Zaman dahulu, zaman mungkin Bani Israel. Kana ahaduma abidan. Dua orang ini yang satu ahli ibadah. Dan yang keduanya ahli maksiat. Fakana al-abidu ya'iduhu. Ahli ibadah ini senantiasa menasihati ahli maksiat ini. Fala yantahi. Enggak berhenti, dia terus menasihatinya. Ya, terus ya. Suatu saat dia melihat ala dzambin ista'dhamahu. Perbuatan dosa yang dilakukan ahli maksiat yang menurut dia ini mungkin berulang-ulang dia lakukan sehingga dia amarah ya. Sehingga dia menyala amarahnya tadi, dia pun marah dengan pelaku maksiat. Dia ahli ibadah, ini orang baik. Tapi akibat marahnya tak terkontrol, dia dia lampiaskan dengan ucapan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi ucapannya. Lihat dia marahnya karena siapa? Karena Allah. Ya. Dia marahnya karena Allah melihat maksiat. Udah benar. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat yang bukan kalimat hak, ya berbeda dengan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ketika marah, ucapan Nabi ucapan kalimatul hak, ucapan yang benar. Tapi ahli ibadah ini ketika marah, ucapannya bukanlah ucapan yang benar ya. Dia mengatakan wallahi la yaghfirullahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu. Dan ini ucapan yang eh, di luar batas dia ya. Faghfarallahu lil muznib wa ahbata amalal abid. Maka Allah pun mengampuni orang yang berdosa tadi dan Allah menghapus semua amalan ahli ibadah tadi akibat ucapan. Lihat akibat amarah bisa menghapus amalannya. Ya. Berkata Abu Hurairah mengomentari hadis ini, laqad takallama bi kalimatin aw baqad dunyahu wa akhiratahu. Sungguh orang yang sudah mengucapkan satu ucapan yang menghancurkan dunia dan akhiratnya. Fakana Abu Hurairah yuhadzirun nas an yakulu misla hadhil kalimat fi ghadabi. Maka Abu Hurairah pun menasihati masyarakatnya, menasihati umat Islam agar mereka jangan pernah berucap seperti ucapan orang ini saat dia marah. Yaitu Allah nggak akan mengampunimu. Hati-hati dengan ucapan ini. Jadi hati-hati ya saudara-saudaraku. Walaupun kita semangat ngaji, semangat mengamalkan sunnah, semangat berdakwah, semangat menasihati teman-teman, saudara kita, kolega kita. Pokoknya orang kita itu pengen banget orang lain baik. Tapi suatu saat memang terkadang kita kesel nih, orang kok nggak berhenti-berhenti sih maksiatnya. Maksiat lagi, maksiat lagi. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat yang tidak benar ya. Kalimat yang di luar jangkauan atau di luar hak hak
prioritas kita yaitu mengatakan Allah tidak mengampuni. Ah, kamu ini nggak akan diberikan hidayah oleh Allah. Ah, kamu ini nggak akan diampuni Allah. Hati-hati. Karena bisa jadi ini akan kembali kepada dirinya nanti. Nauzubillah min dzalik, ya. Dikeluarkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud. Fahadha ghadiba lillah. Orang ini marah karena Allah. Summa takallama fi hali ghadabihi lillahi bima la yajuz. Kemudian dia marah dan berbicara di saat dia marah itu marahnya karena Allah, tapi pembicaraan yang dilarang oleh Allah, perkataan yang tidak benar, ya, yang dilarang. Wahatama 'alallahi bima la ya'lam. Dia pun mengklaim sesuatu yang dia tidak ketahui. Dia menganggap Allah tidak akan mengampuni yang ahli maksiat tadi. Ya, fahbatallahu amalahu, maka Allah hapus semua amalnya. Fa kaifa biman takallama fi ghadabihi li nafsihi wa mutaba'a wa mutaba'atu hawahu bima la yajuz. Bagaimana kalau orang yang sudah marahnya bukan karena Allah, karena dirinya, kemudian ditambah lagi dilampiaskan dengan kata-kata yang dilarang dalam syariat, tentu lebih lebih parah lagi, ya. Di dalam Sahih Muslim diriwayatkan Imran ibn Husain, suatu saat, ya, mereka pernah bersama Nabi SAW di sebagian safar Nabi SAW. Tiba-tiba ada wanita dari Ansor di atas untanya, fadajirat. Ontanya ini pun mulai tidak mau berjalan. Ontanya ini pun mulai, ya, bertindak apa namanya, eh, berperilaku aneh, nggak mau nurut gitu. Fala'anatha, marah wanita ini dengan ontanya dan melaknat onta ini. Fasamai'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendengar laknat wanita ini, maka Nabi mengatakan huzu mata'aha wa da'ahu. Ambil barang-barang di unta tersebut, biarkan, bebaskan unta itu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dia pun pernah mengatakan, sirna ma Rasulullah SAW fi ghazwah. Suatu saat kami pernah bepergian dalam suatu peperangan bersama Nabi SAW, dan ada laki-laki dari Ansor di atas ontanya sama ini. Fataladdana alaihi ba'da taladdun faqala lausir. Ternyata ontanya ini pun berperilaku aneh. Taladunnya itu nggak mau berjalan, berjalan pelan gitu, nggak mau cepat. Maka laki-laki ini pun bilang, sir, sir, cepat jalan, jalan, jalan. La'anakallah. Engkau akan, semoga Allah melaknatmu. Jadi dilaknat ontanya. Maka Nabi SAW mendengar itu. Inzil anhu. Kata Nabi SAW, turun kau dari ontamu. Fala tashab Nabi mal'un. Jangan bersama kami sesuatu yang dilaknat. Artinya, pergi turun kau dari ontamu, biarkan ontamu bebas karena sudah engkau laknat gitu. Kemudian Nabi menasihati, la tad'u ala anfusakum. Jangan ala anfusikum. Jangan kalian berdoa keburukan untuk diri kalian. Jangan berdoa laknat, berdoa kejelekan untuk diri kita, nggak boleh. Wala tad'u ala auladikum. Jangan juga mendoakan keburukan untuk anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata fayastajibu lakum. Karena bisa jadi, ya, saat dia berdoa, ternyata doa yang dia ucapkan itu, doa laknat tadi, doa keburukan tadi, baik untuk dirinya, anaknya atau keluarganya, khawatir saat dia berdoa itu sesuatu di waktu-waktu yang diijabah. Maka saat diijabah akan terjadi laknat tersebut, ya. Makanya dilarang kita berdoa keburukan. Dan kenapa orang itu tadi mendoakan keburukan, melaknat? Karena marah, nggak puas dengan kendaraannya. Kita juga kan sering gitu. Aduh, mobil mogok lagi. Aduh, banyak. Akhirnya kita pun misalkan, sumpah serapah misalkan, ya. Jangan, ya, jangan sampai seperti itu. Qadarullah ma syafa'al. Ya, alhamdulillah ala kulli halin. Fahada kullu yadullu ala anna du'a al-ghadban qad yujabu idza sadifu sa'ata ijabah. Hadis ini menunjukkan bahwa doa seseorang yang sedang marah itu bisa jadi diijabah oleh Allah. Kalau bertepatan dengan waktu yang diijabah, misalkan antara azan iqamat atau di waktu sore hari pada asar, ya, di hari Jumat, atau di hari Arafah misalkan, atau di saat turun hujan, atau saat dia sakit, saat dia safar, itu kan saat dia puasa, itu waktu-waktu yang diijabah, ya. Di sepertiga malam misalkan.
hati-hati ya di waktu-waktu tersebut bisa jadi walaupun dia sedang marah bisa jadi doanya dikabulkan. Adapun ucapan Mujahid radhiyallahu taala anhu di dalam tafsirnya ya Tobari meriwayatkan perkataan Imam Mujahid tentang firman Allah ini. Jadi ada firman Allah yang mengabarkan bahwa doa orang yang amarah, apa doa itu tidak serta-merta Allah kabulkan gitu. Enggak semua doa Allah kabulkan. Termasuk doa orang yang marah yang tidak segera Allah kabulkan. Seperti doa orang musyrik kan marah kepada Rasulullah SAW, lalu mereka mengatakan apa? Amtir alaina hijaratan minas sama. Ya. Turunkan kami hujan batu dari langit. Awitina bi azabin alim. Atau datangan kami azab yang begitu pedih. Mereka pengennya kan gitu. Tapi ternyata doa mereka tidak dikabulkan Allah. Jadi Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan makna perkataan Imam Mujahid ini. Dengan hadis tadi apakah bertentangan? Ternyata tidak ya. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 11, "Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra istijalahum bil khairi laqudiya ilahim ajalum." Seandainya Allah menyegerakan bagi manusia keburukan atas doa-doa mereka, sebagaimana inginnya mereka disegerakan kebaikan, pasti Allah akan mematikan mereka semua ya. Tapi ternyata tidak Allah kabulkan kan doa keburukan mereka. Padahal mereka berdoa dengan amarah. Tapi hadis tadi menunjukkan bisa jadi doamu itu diijabah. Apakah ini bertentangan? Tidak ya. Beliau menyebutkan wal wasilu li ahli wa waladi wa malihi idza ghadiba alaihi qala Allahumma la tubarik fihi Allahumma al'anhu. Imam Mujahid mengatakan maksud ayat ini adalah orang yang dia baik dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, juga dengan hartanya, harmonis gitu. Tapi suatu saat dia marah, lalu dia pun mendoakan keburukan. Ya Allah, jangan berkahi ini pada pada ini atau ya Allah laknatlah dia. Maka lau ujjila lahu dzalika la ahlaka man da'a alaihi fa tahu. Kalau Allah kabulkan doa orang ini, pasti Allah akan binasakan orang yang didoakannya tadi, maka Allah akan mematikan orang yang dilaknat tersebut. Fahada yadullu ala annahu la yustajabu jami'u ma yad'u bihil ghadban ala nafsi wa ahli wa mali. Maka ayat ini menunjukkan doa orang yang sedang marah itu tidak semua doanya dikabulkan ya, tidak semua doanya dikabulkan. Jadi saat marah dia berdoa keburukan ya. Misal seorang ibu marah sama anaknya kan kadang suka melaknat anaknya ya. Kamu ini misalkan nanti kamu jadi pengangguran atau kamu ini nanti jadi anak yang apa misalkan anak yang nggak apa yang nggak sukses atau kamu ini nanti macam-macam lah yang didoakan ya. Oh, ternyata nggak dikabulkan Allah. Naam ya. Ayat ini menunjukkan itu. Tetapi hadis tadi menunjukkan terkadang dikabulkan. Mengapa nggak bertentangan? Kata beliau, wal hadis dalla ala annahu qad yustajab. Adapun hadis menunjukkan doa itu akan terkabulkan bukan karena eh, bukan karena apa? Bukan karena bertentang dengan ayat ini, tapi limusodafati saat ijabah, saat ijabah. Karena doa tersebut bertepatan dengan waktu diijabah. Jadi hadis itu menunjukkan waktu ijabah. Karena bisa jadi waktu ijabah itu walaupun marah, benar-benar Allah ijabah doanya. Tapi secara umum, kalau kita berdoa saat marah, tidak Allah kabulkannya. Kemudian beliau membawakan perkataan Fudail bin Iyad. Ya, walaupun beliau melemahkan asar ini ya, pendapat atau perkataan Fudail ibnu Iyad rahimahullah taala. Ada tiga orang yang tidak tercela amarahnya. As-shaimu wal maridu wal musafir. Jadi kalau orang berpuasa, orang sakit dan orang safar marah-marah itu tidak tercela. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah taala dan ternyata perkataan ini setelah diteliti ya beliau mengatakan asarnya tidak ada asalnya, artinya tidak sahih ya perkataan ini. Begitu juga dari Ahnaf ibn Qais dia mengatakan eh yuhillahu ilal hafidhina alladzina ma'a ibni Adam. Allah mewahyukan kepada para malaikat yang menjaga anak Adam, pencatat ya maksudnya la taktuba hafidhaini berarti la taktuba ala abdi fi dojrihi syai'an. Jangan engkau catat hamba-hambaku atas kemarahan
saat dia sakit ya, apa namanya, kemarahan atau apa sih bahasa kita itu, kita itu kalau lagi sakit kan suka ngigau atau suka ucapannya marah-marah ya, maka nggak usah dicatat. Dari Abi Imran Al-Jauni juga mengatakan orang yang sakit idza jaza'a fa aznaba. Qala al-malak alladzi 'alal yaminil malak alladzi 'ala shimal. Jadi orang sakit itu kalau dia mengeluh, dia berdosa. Dicatat itu suatu apa? Suatu dosa. Kemudian malaikat yang di kanan mengatakan kepada malaikat yang kiri, la taktub. Jangan kau catat keluhannya tadi, amarahnya tadi ya misalkan. Kemudian beliau mengatakan, fahada kullu la yu'raf lahu aslun sahihun. Alhamdulillah. Maka semua asar ini yang mengatakan bahwa amarah itu tidak tercela pada orang puasa, orang sakit dan orang yang safar ini tidak sahih ya. Kenapa? Bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya yang menunjukkan amarah itu mau sakit mau safar itu tercela kalau dia melakukan melampiaskan amarahnya dengan sesuatu yang buruk ya. Dan sabda Nabi SAW, "Idza ghadibta faskut," jika engkau marah engkau diam. Ini menunjukkan bahwa amarah itu mukallaf ya. Fi hali ghadabi artinya amarah itu kalau dilampiaskan itu mukallaf. Mukallaf itu dibebankan tanggung jawabnya, ada konsekuensinya. Kalau tadi kan mengatakan kalau dia sakit jangan dicatat kalau dia marah-marah. Nah, ini menunjukkan bahwa saat dia sakit boleh dia marah-marah. Artinya dia terbebas dari tanggungan konsekuensi dari amarahnya. Itu ternyata tidak benar ya. Karena Nabi SAW menyuruh orang yang marah untuk diam. Ini menunjukkan kalau dia nggak diam, dia berkata-kata keji itu dianggap dosa. Ya. Fayakunu hina izin mu'akhadan bil kalam. Ini menunjukkan kalau dia marah dan melampiaskan amarahnya, dia akan dihukum ya. Datang riwayat yang sahih dari Nabi SAW, Nabi eh, amara man ghadiba an yatalafa ghadabahu bima yuskinu min aqwalil wa af'al. Jadi Nabi merintahkan kepada orang yang marah untuk meredakan amarahnya, baik dari ucapan atau perbuatannya. Dan ini menunjukkan bahwa lampiasan dari amarah itu adalah beban, ada konsekuensi tanggung jawab. Ya, artinya itu bisa jadi dosa yang akan ditanggungnya. Ya. Taib, eh, berkata atau Ibn Abi Rabah, ma'abkal ulama buka akhir umri min ghadbatin yaghdubuha ahaduhum fatahdimu amala khamsina sana au sittina sana au sab'ina sana wa rubba ghadabatin qad akhamat sahibuha muqahmaman mastaqalahu. Diriwayatkan Ibnu Abdi Dunya. Ya, ini riwayat tentang bahwa para ulama itu khawatir ya dengan amarah itu bisa menghapus amalannya yang begitu begitu lama, 50 tahun, 60 bahkan 70 tahun. Karena bisa jadi amarah dia itu tadi satu perkataannya itu bisa menghancurkan amalan dia yang berpuluh-puluh tahun. Makanya tidaklah para ulama menangisi sesuatu yang paling mereka tangisi di akhir kematian mereka atau di akhir usia mereka melebihi tangisan mereka akibat amarah yang pernah mereka lampiaskan kepada seseorang. Kenapa? Karena bisa jadi amarah tersebut menghapus kesalahan mereka ya. Ya artinya amarah itu kalau dilampiaskan ada konsekuensinya. Jadi riwayat Fudal Ibnu Iyad rahimahullah ta'ala ini menunjukkan tidak benar riwayat tersebut. Itu maksud beliau membawakan perkataan-perkataan ini. Jadi ingin menyebutkan bahwa nggak mungkin orang yang sakit puasa dan safar tadi kalau marah nggak dicatat, nggak dianggap sebagai dosa, nggak mungkin. Karena riwayat-riwayat menunjukkan bahwa dicatat ya. Maka bahkan mereka diperintahkan untuk menahan amarahnya. Sebagian para salaf mengatakan amarah jika sebab marahnya sesuatu yang mubah karena sakit atau karena safar atau karena ketaatan kepada Allah seperti puasa itu tidak tercela. Maksudnya apa tidak tercela? Nah, ini
Ya, jadi bisa jadi nukilan tadi benar, cuman dimaknain ditafsirin dengan tafsir yang benar. Apa maksudnya? Maksudnya la isma alaihi, dia tidak berdosa. Idza kana mimma yaqa'u minhu fi halil ghadab katsiran min kalami yujibu tadajjuran aw sabban, ya. Kalau seandainya saat dia sakit, dia lampiaskan ya dengan amarah yang tidak sampai pada ucapan-ucapan yang keji ya, atau ucapan-ucapan yang mencela yang dilarang dalam syariat. Jadi kalau amarahnya marah biasa ya itu tidak mengapa. Tapi kalau amarahnya tadi amarah yang sampai melanggar ucapannya atau perbuatannya ya tentu itu berdosa ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innama ana bashar ard arda bima kama yardol bashar. Aku ini manusia seperti kalian, aku ridho seperti kalian ridho. Wa aghdabu kama yaghdabul bashar. Aku marah seperti kalian marah. Fa ayyuma muslimin sababtu au jalattuhu faja'alha lahu kafaratan. Maka orang orang siapapun ya, orang muslim yang pernah aku cela atau yang pernah aku cambuk, jadikan itu sebagai penebus dosa dia di hadapan Allah. Jadi kalau Nabi pernah marah dan pernah mencela perbuatan atau mencela seseorang atau mencambuknya ya, Nabi apa namanya jadikan itu sebagai kafar bagi orang itu nanti penghapus dosanya ya. Fa'amma makana min kufrin aw ridda aw qatlin nafsin aw akhdhi malin bighairi haqq fahada la ya syukku muslim annahum lam yuridu annal ghadama la yu'akhadhu bihi. Tapi kalau dia mau dia sakit, mau dia safar, mau dia puasa tadi, dia marah lalu dengan marahnya itu dia melakukan kekufuran, murtad atau membunuh atau mengambil hak orang lain ya jelas kita nggak meragukan lagi bahwa perbuatan tersebut akan ada konsekuensi hukumnya ya. Begitu juga amarah yang terjadi karena apa amarah yang dengan amarah itu ada konsekuensi hukum pada perceraian dan pada pembebasan budak atau pada sumpah. Fa innahu yu'akhadhu bidzalika kullihi bighairi khilaf. Tidak ada khilaf para ulama bahwa amarah eh, cerai karena marah, ya, ucapan talak karena marah, ucapan memerdekakan budak karena marah, ucapan sumpah karena marah itu berlaku. Sumpahnya berlaku, cerainya berlaku, pembebasan budaknya. Ini maksudnya ya. Dan beliau membawakan riwayat-riwayat ya tentang bahwa amarah itu tidak menghalangi konsekuensi dari ucapan seseorang. Seperti diriwayatkan dari Huwailah binti Tha'labah, seseorang perempuan dari Aus ya Ibn Samit atau istri Aus Ibn Samit, dia pernah rujuk kepada suaminya dan tiba-tiba suaminya marah lagi. Kemudian saat marah, fadhahara minha. Lalu suaminya pun menziharnya. Zihar itu menganggap istrinya seperti ibunya. Artinya dia mengharamkan dirinya untuk bergaul ya dengan istrinya. Ya, dhahruki ka dhahri ummi misalkan, punggungmu seperti punggung ibuku. Ya, maksud ucapan ini maksudnya itu dia menyamakan istrinya dengan ibunya. Maksudnya dia mengharamkan menyetubuhi istrinya itu. Itu zihar ya. Tapi kalau kamu ini masakannya seperti ibuku, itu bukan zihar. Itu maksudnya enak gitu masakannya. Nggak ada niat suami tidak mau menggauli istrinya ya. Tapi kalau zihar ini niatnya memang tidak mau menggauli istrinya karena sudah menganggap seperti ibunya. Dan ternyata suaminya itu tadi Aus itu seseorang yang sudah tua, akhlaknya buruk dan suka marah-marah. Kemudian dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW pun dengan aduannya tersebut turunlah ayat tentang zihar ya. Ayat tentang zihar ya. Ayat tentang zihar itu di surat apa ya? Hmm? Mujadilah ya, tentang wanita yang mengadu ya. Surat Mujadilah itu ayat tentang zihar. Turunan ayat ini ya dari pengaduan tadi Huwailah binti Tha'labah ini. Diriwayatkan dalam riwayat lain bahwasanya Huwailah dimarahi apa suaminya marah kepada dia dan menziharnya. Lalu mendatangi Nabi, kemudian dia menceritakan. Kemudian Huwailah mengatakan dia tidak meniat menceraikanku sih, tapi Nabi menganggap ma araki illa harumti alaih. Tidaklah aku melihat kecuali engkau itu haram atas suamimu. Artinya Nabi menganggap zihar di awal itu cerai ya. Kemudian setelah itu Allah turunkan ayat
tentang zihar bahwa zihar itu tidak cerai. Ada kafaratnya tapi dia harus bayar kafarat ya supaya dia bisa kembali menghubungi istrinya ya atau berhubungan sama istrinya. Lihat kata Ibnu Hajar, lelaki ini menzihar istrinya saat dia marah dan ternyata zihar dari ucapannya itu ada konsekuensinya. Berlaku gitu walaupun dia marah. Diriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas, seseorang berkata kepada Ibnu Abbas, ini tolak tu imro'ati salasan wa ana ghadban. Aku pernah menceraikan istriku 3 kali saat aku marah. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, la yastati'u an yuhilla laka ma harramallahu alaika. Ibnu Abbas tidak bisa menghalalkan apa yang sudah Allah haramkan atasmu. Artinya, saat dia marah menceraikan istrinya itu Ibnu Abbas menganggap berlaku ucapan cerai tersebut ya. Asaita rabbak wa haramtu alaika imra'atak. Maka engkau telah bermaksiat kepada Rabbmu dan istrimu sudah cerai, haram atasmu. Ya. Kemudian eh, dikeluarkan Qadhi Ismail ibn Ishaq dalam kitab Ahkamul Quran dengan sanad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu taala dia mengatakan bercanda dalam sumpah atau al-laghu fil aiman yang dimaksud sumpah yang tidak dianggap itu sumpah yang terjadi pada perdebatan atau candaan ya. Yang ucapan tersebut itu kenapa tidak berlaku sumpah tersebut? Kenapa? Karena dia tidak ada kaitannya di dalam hati. Adapun sumpah yang berlaku kafaratnya, semua sumpah yang dia bersumpah sungguh-sungguh baik dia marah atau tidak marah. Dengan mengatakan, aku akan mengerjakan ini. Atau aku akan meninggalkan ini. Jadi kalau orang bersumpah, baik dia marah, demi Allah. Aku tidak akan pernah lagi nyetir mobil misal. Berlaku sumpahnya. Nggak boleh. Jadi saat dia nyetir mobil, kena kafarat dia berarti. Karena eh, sumpah tersebut berlaku karena apa? Karena dia marah ya. Walaupun dia marah, sumpah tersebut berlaku. Ini maksud perkataan Aisyah. Kita percepat saja ya. Eh, Waqad sahha an ghairi wahid minas sahaba annahum aftau anna yaminal ghadban munakida wa fihal kafarah. Telah datang riwayat yang sahih dari banyak para sahabat bahwasanya mereka berfatwa sumpah karena marah itu berlaku kafaratnya. Ya, artinya beliau membawakan riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa amarah ini ada konsekuensi hukum terhadap perceraian tadi, pembebasan budak atau zihar atau sumpah ya. Adapun riwayat dari Ibnu Abbas yang menyelisih pendapat itu tidak benar kata beliau. Berkata Al Hasan ya, rahimallahu taala, tolak yang sunni, tolak yang sesuai dengan syariat itu seseorang mentalak satu istri mentalak satu kepada istrinya dalam keadaan istrinya suci belum disetubuhi, jadi istrinya haid nih misalkan. Kemudian istrinya suci dari haid, belum dia setubuhi, lalu dia talak. Ini talak yang benar, maksudnya talak yang disyariatkan yang sunni. Adapun talak saat haid ya, atau talak setelah dia setubuh ini talak talak bid'i namanya, talak yang tidak tidak sesuai syar'i ya, dia melakukan talak di saat yang tidak syar'i ya, tidak sunnah, tapi berlaku talaknya itu. Wa huwa bil khiyar ma baina wa baina an tahidha salasah hiyad. Maka dia ada pilihan ya untuk rujuk sampai 3 kali haid. Kalau dia kembali kepada istrinya, ya, kalau dia merujuk istrinya, fa in kana ghadban fa fi salasah hiyad au fi salasati asyhur in kana la tahidu ma yatabu ghadabuhu. Ya, ya, artinya mau dia marah, mau dia tidak marah itu berlaku talaknya dan juga berlaku rujuknya ya. Jadi artinya marah ini tidak menutupi konsekuensi dari ucapan talaknya gitu. Tetap berlaku walaupun dia marah. Laqad bayanallahu li'alla yandamu ahadun fi talaqi kama amarallahu kharajul qadi Ismail. Dan Allah menjelaskan ya adanya masa iddah itu supaya orang jangan menyesal dalam talaknya ya. Wa qad ja'ala katsirun minal ulama al-kinayat ma'al ghadab kas-sarih.
Dan para ulama menjelaskan ya eh, kinayah, sindiran dalam perceraian itu. Dia ingin menceraikan istrinya tapi dengan kalimat sindiran, enggak kalimat langsung. Misalkan pergilah engkau ke rumah orang tuamu. Niat dia, pergilah engkau ke rumah orang tuamu. Niat dia itu ingin menceraikan istrinya. Tapi dengan sindiran, dia enggak langsung, saya ceraiin kamu. Tapi dia ucapkan, pergilah kamu ke orang tuamu. Kalau dia menyindir istrinya dengan kalimat sindiran yang maknanya adalah pisah, pisah, pisah apa, pisah suami istri. Walaupun saat dia marah itu kasori, itu seakan-akan sindirannya seperti nyata ya, seperti dia menceraikan istrinya. Artinya jatuh talaknya ya. Annahu yaqau bihat talak. Zahiran secara nyata. Naam, wala yaqbalu tafsiruha ma'al ghadabi bighairi talak. Maka tidak diterima penjelasan yang mengatakan kalau kinayah dengan amarah itu tidak jatuh talaknya, ini penjelasan yang tidak diterima. Wa minhum man ja'ala al-ghadab ma'al kinayah kania, dan sebagian ulama menjadikan siapa yang marah kemudian menyindir istrinya misalkan ini menunjukkan seperti niat ya, seperti niat, memang niatnya dia itu ingin menceraikan istrinya. Fa'auqa'a bidzalika talaq fil batini aidan, maka ini menunjukkan terjatuhlah talaknya ya di dalam niat tadi ya. Fakaifa yaj'alul ghadab mani'an min wuqu'i sarihi talak. Bagaimana seseorang bisa menghalangi jatuhnya talak dengan amarah, dengan yang sorry. Kalau yang sindiran tadi saja bisa jatuh talaknya walaupun dia marah, apalagi kalau ini kalimatnya kalimat yang jelas-jelas sorry ya. Artinya ya beliau ingin menyampaikan pendapat bahwa amarah itu tidak menghalangi konsekuensi dari hukum-hukum syariat seperti talak, zihar tadi, kemudian apa tadi disebutkan beliau itu membebaskan budak dan juga ini ya perceraian ini. Artinya tetap jatuh, tetap berlaku talaknya, berlaku ziharnya, termasuk sumpah tadi berlaku sumpahnya. Allah taala alam ya, mohon maaf atas waktunya dan kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zanana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfat ta'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Na'am tafadhal Kang Anggah, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik atas ilmu yang sudah diberikan, sangat menarik bahasan tentang amarah, begitu komprehensif ya. Ustadz sampaikan tadi dan poin pentingnya tentu Nabi SAW memerintahkan kita untuk meredakan amarah. Untuk itu Ustadz, apakah ada tanya jawab Ustadz? Naam tafadhal boleh Kang. Satu mungkin nggak apa. Baik. Ana buka untuk sesi diskusi untuk satu pertanyaan saja. Tafadhol bagi yang ingin bertanya, bagi ikhwan bisa yang mau bertanya langsung bisa on cam, bagi akhwat yang mau bertanya langsung bisa off cam, atau menuliskan pertanyaan di eh, kolom chat sih di Zoom. Silakan bagi yang ingin bertanya. Umum Ahmad biasanya suka ada pertanyaan ini. Atau yang lainnya, apabila ada yang ingin bertanya seputar materi yang diberikan, atau mungkin bisa sedikit Ustadz ya, apabila ada yang bertanya di luar topik mungkin. Naam tafadhal.
Kalau nggak ada, nggak apa ditutup aja, Kang. Nggak. Nah, Ya, sepertinya kita sudah menunggu kurang lebih 2 menit, Ustaz. Tidak ada yang bertanya. nah, Eh, barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Sekali lagi, Ana mewakili Bumiku Mengaji mengucapkan jazakumullah khairan atas ilmu materi yang telah disampaikan Ustadz kepada kita semua. Masya Allah sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk kita mengendalikan emosi dan meredahkan amarah kita. Insya Allah materi yang disampaikan Ustadz menjadi amal jariah bagi Ustadz dan mudah-mudahan bagi kami yang menerima ilmu ini bisa mengamalkannya dengan baik Ustadz dan juga tentunya ingin mendapatkan catatan amal jariah dan pahala Ustadz. Dan insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan. Ana mewakili Bumiku Mengaji, mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian materi malam ini. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi yang lain. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.